Semangat dan saya berharap juga kita semua sehat, yang di rumah juga sehat. Biasanya kalau saya datang ke Depok, saya bilang Depok adalah gereja favorit saya. Tapi sekarang ada 3 gereja dan tiga-tiganya adalah gereja favorit saya. Puji Tuhan. Amin. Tiga-tiganya adalah gereja yang luar biasa dan bersyukur terima kasih untuk Bapak Pendeta John Sinaga, Kak Dame juga, Daniel dan juga Uli, sahabat-sahabat pelayanan yang sangat luar biasa dan kami bersyukur bisa hadir di sini. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur, kami sangat happy Tuhan, kami sangat senang Tuhan bahwa kami sebagai satu jemaat Tuhan, tidak hanya sendirian bisa memuji nama Engkau yang luar biasa Tuhan. Kami hari ini berkumpul Tuhan, walaupun tidak bisa bertemu secara langsung Tuhan, tapi kami bisa merasakan joyful Tuhan. Kami bisa merasakan hal yang begitu luar biasa waktu kami bisa berkumpul bersama-sama. Kami juga mau mendengarkan firman hari ini, biarlah firman Engkau yang nanti akan disampaikan Tuhan oleh hamba-Mu, itu adalah isi daripada hati Engkau. Sertai ibadah hari ini Tuhan, sampai akhirnya Tuhan. Dan bila kami pulang juga Tuhan, kami enggak kosong Tuhan. Kami bisa membawa satu hal yang kami mau ambil Tuhan. Dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Kau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, beberapa waktu terakhir kita memiliki tema di dalam gereja yaitu Freedom in Christ. Dan lebih spesifik lagi, kita menggali lebih jauh mengenai freely pardon. Atau agar kita tidak salah mengerti, minggu lalu Bapak Pendeta Muda Daniel sudah bicara bahwa freely itu bukan berarti hyper grace, tanpa kita tidak melakukan apapun gitu ya. Tapi terjemahan yang benar adalah abundantly pardon, atau berlimpah. Tuhan kasih itu nggak sedikit, Tuhan kasih sangat banyak. Di firman Tuhan dikatakan di Yesaya pasal 55 ayat 7 dibilang, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, hari ini kita akan fokus kepada pengampunan yang berlimpah itu, atau abundantly pardon. Dan kata abundantly sendiri, di dalam terjemahan, bukan terjemahan ya, dictionary, Cambridge Dictionary, artinya adalah in large quantity, atau dalam jumlah yang sangat banyak. Atau juga kita bisa lihat artinya adalah extremely, extraordinary. Kalau kita melihat suatu hal yang sangat luar biasa, kita biasanya sangat suka. Kalau kita melihat hal yang di luar apa yang kita pikirkan, kita biasanya tertarik kepada hal tersebut. Dan inilah arti dari abundantly itu. Hal yang sangat luar biasa bahkan kita nggak bisa pikirkan. Dan mari kita lihat lebih dalam lagi apa sebenarnya maksud dari pengampunan Tuhan yang sangat berlimpah itu lewat 3 cerita yang saya akan bagikan hari ini. Yang pertama adalah Daud. Siapa yang nggak kenal Daud? Raja yang sangat terkenal. Saya sebagai orang muda, saya sangat suka karakter ini. Karena pertama dia muda, udah pasti. Dia bijaksana, dia berhikmat. Tapi saya suka cerita Daud bukan hanya karena masa kegemilangannya aja. Bukan pada masa dia berkelimpangan harta atau tahta. Tapi dari sisi waktu dia jatuh dan dia bisa bangkit kembali kepada Tuhan. Waktu dia menyesali perbuatannya yang salah dan dosanya yang besar. Cerita tentang Bathsheba. Siapa yang nggak tahu cerita tentang Bathsheba? Bagaimana dosa yang sangat begitu besar, tapi Tuhan mau maafkan. Tuhan mau welcome kembali Daud untuk bisa kembali kepada Tuhan. Kalau misalnya kita pikir, ini bukan Daud. Ada satu orang gitu ya, kita kenal, tiba-tiba dia berzina. Bukan hanya berzina, dia bunuh orang. Apa tanggapan kita melihat orang itu? Itu adalah orang yang tidak pantas untuk dimaafkan. Tak pernah sedikit pun terpikir oleh kita bahwa orang seperti itu bisa dimaafkan. Kalau di luar sana, di masa sosial media sekarang, mungkin dia udah viral. Masuk lambe turah, mungkin. Mungkin dia bisa masuk ke akun-akun gosip yang orang seperti ini, mendingan ke neraka aja sudah. Tapi Tuhan kasih pengampunan itu. Bagaimana kalau kita melihat orang seperti itu hari ini?
Dan Tuhan memberi pengampunan yang luar biasa kepada dia. Di 2 Samuel 12 ayat 13 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Amin. Daud bilang, I have sinned. I have sinned against the Lord. Dia punya penyesalan yang begitu dalam. Kita bisa mungkin berpikir, udah gak ada lagi orang seperti ini bisa diampuni. Pasti minimal dia akan dipenjara seumur hidup atau hukuman mati. Tapi Tuhan kasih hukuman, gak ada tuh. Tuhan kasih pengampunan yang sangat berlimpah. Atau di Mazmur 41 ayat 4 dibilang, I said, Lord, be gracious to me, heal my soul, for I have sinned against you. Lagi dan lagi dan lagi ada kata perdobatan, ada kata penyesalan dan kesadaran, yaitu Tuhan, aku sudah berdosa. For I have sinned. Aku menyesal Tuhan. Daud mengerti hati Tuhan dan dia bertobat. Dan Tuhan kasih pengampunan itu. Atau cerita kedua, anak yang hilang. Siapa yang gak tahu cerita ini? Dari kecil kita pasti tahu cerita ini. Siapa yang tidak tahu cerita tentang anak yang minta warisan padahal bapaknya aja belum meninggal? Begitu kurang ajarnya, tapi kita tahu akhirnya bukan hukuman yang dia dapat. Dibilang di Lukas 15 ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Wow. Dan yang didapat oleh anak ini bukan hukuman, saudara-saudari. Yang didapat adalah pelukan yang hangat, sambutan yang luar biasa, bahkan dosanya tidak diingat. Father, for I have sinned. Saya menyesal. Saya berdosa, saya mau bertobat. Dan pengampunan ada. Cerita yang ketiga, perempuan berdosa. Perempuan yang berzina, yang ditarik oleh segerombolan orang kepada Tuhan pada waktu itu. Dan Tuhan lagi-lagi kasih hal yang begitu nggak masuk di dalam logika saya sendiri. Kalau dua orang tadi, cerita tadi, mungkin masih masuk ke dalam logika kita karena mereka datang tanpa mereka dipaksa. Mereka datang dengan penyesalan yang dari dirinya sendiri, tapi ini terpaksa. Mungkin udah kena batunya dulu baru dia datang kepada Tuhan, tapi dari cerita ini kita bisa lihat bahwa kasih Tuhan itu sangat berlimpah, saudara-saudari. Dia ditangkap, dibawa kepada Tuhan, dia nggak datang dengan penyesalan diri, tapi tetap dimaafkan sama Tuhan. Ada dua tipe. Kadang-kadang kita bisa obey atau kita menurut sama Tuhan, kita datang dengan penyesalan, atau mungkin kita tipe yang kena batunya dulu. Entah karena kesadaran, entah karena konsekuensi, entah karena kamu ketangkep, ketahuan tiba-tiba. Tapi Tuhan itu penuh pengampunan. Dan Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi setelah itu. Abundantly pardon atau berlimpah, kasih yang berlimpah itu adalah kasih yang kita sampai nanti kita mati, kita nggak akan ngerti. Kita tidak akan bisa ngerti sampai kita mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Karena itu nggak masuk di dalam logika kita. Semua cerita tadi, tiga cerita tadi, mengalami restorasi yang besar, mengalami perubahan yang sangat besar. Kalau di buku Yesaya, dikutip bahwa bahkan dari semak duri aja itu bisa jadi pohon yang begitu besar. Anomali, hal yang harusnya nggak mungkin, tapi bisa jadi mungkin, karena Tuhan berikan pengampunan. Daud tetap diberkati Tuhan, walaupun ada konsekuensinya kepada anaknya. Tapi lewat keturunan Daud lah Yesus lahir. Begitu juga dengan anak yang hilang, justru mendapat tempat untuk kembali pulang. Perempuan yang berzina diampuni dosanya. Kalau dia tidak diampuni dosanya, mungkin dia sudah mati dilempari batu. Kita hari ini tipe yang mana? Pertobatan, 3 contoh tadi adalah contoh di mana pertobatan yang benar.
Dengan mendengar hal tadi, dengan begitu baiknya Tuhan, bagaimana sikap hari ini kita sendiri kepada pertobatan? Mau gak sih kita benar bertobat? Atau mudahkah kita bertobat hari ini? Minggu lalu Bapak Pendeta Muda Daniel sudah berbagi kepada kita di Depok terutama bahwa pertobatan itu sangat mendesak. Pertobatan itu meninggalkan hidup yang lama dan pertobatan itu mengikuti Tuhan, mengikuti hidup yang baru. Tapi setelah minggu lalu diajarkan tentang pertobatan, sekarang saya mau berbagi kepada kita, kepada semua saudara-saudari, mulai dari oma, opa, bapak, ibu, sampai teman-teman, bahwa di dalam pertobatan juga ada yang namanya kelihatan bertobat, padahal tidak bertobat. Kelihatannya menyesal, saya menyesal Tuhan, tapi pada akhirnya dia tidak bertobat. Dia nggak datang kepada Tuhan. Atau waktu kemarin kita ke Jogja bersama pelayan-pelayan dari ministrinya Bung Franky, kita pergi ke tempat durian. Nah, kita pergi ke tempat durian, kita pergi ke tempat yang saya nggak pernah mau ke situ. Karena saya nggak suka durian. Dari kecil saya nggak suka durian. Kasian, betul. Karena orang-orang bilang itu adalah buah dari surga gitu turun ke bumi. Yang dikasih Hawa, buah di mana kita bisa berdosa. Enggak ya, bercanda ya. Tapi menariknya, waktu pengalaman saya coba pertama kali mencoba durian, yang saya lihat karena orang-orang sudah sangat mengerti durian, mereka tahu loh mana durian yang palsu, mana yang asli. Beneran? Terutama Bang John. Dia tahu mana durian Medan, mana durian yang bukan Medan. Dia tahu mana durian yang matang atau tidak matang. Dia tahu. Dan kita bisa pikir, Tuhan nggak tahu kalau kita sembunyikan sesuatu dalam hati kita. Kita bisa pikir, kita bilang saya menyesal, dalam hati belum menyesal, Tuhan nggak tahu. Orang lain bisa lihat tidak ada terjadi apapun atau mungkin kita tidak sembunyikan apapun, tapi Tuhan tahu, saudara-saudari. Tuhan tahu. I have sinned. Kata-kata yang sering banget terlihat di Alkitab kalau di versi bahasa Inggrisnya. Dan kata ini juga sangat sering ada di dalam diri kita, dalam hidup kita. Saya telah berdosa, Tuhan. Saya mau bertobat. Saya menyesal, tapi dalam hati gak ada tuh pertobatan yang terlihat. Gak ada langkah apapun yang kita ambil. Di dalam perkataan seperti itu, kadang-kadang kita memalsukan. Lebih sering memalsukan daripada kita mau bertobat. False repentance atau kelihatannya bertobat. Hari ini saya mau bicara another side, sisi lain daripada pertobatan dari minggu lalu. Kalau di awal tadi adalah contoh yang benar soal pertobatan. Dengan kata, for I have sinned, God. Saya menyesal. Berikut adalah contoh versi kepalsuan daripada pertobatan. Firaun. Dikatakan di Keluaran 10 ayat 16. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan, Allahmu, dan terhadap kamu. Tapi kita tahu Firaun bertobat atau tidak? Gak ada pertobatan yang dia ambil. Dia bahkan bilang 2 kali, lebih dari 2 kali bahwa saya mau bertobat. For I have sinned. Karena saya sudah melakukan hal yang salah terhadap Tuhanmu. Tetapi tidak ada pertobatan yang benar daripada Firaun. Yang terjadi adalah dia keraskan hatinya. Hari demi hari keraskan hatinya. Tuhan tegur lagi, keraskan hatinya. Sampai Tuhan yang kasih mengeraskan hatinya Firaun. Sampai tidak ada titik di mana dia bisa sadar kepada pertobatan yang seharusnya dia ambil. Tapi dia bilang kok dia menyesal. Dia bilang dia berdosa. Dia bilang dia menyesal. Seberapa sering kita bilang saya menyesal tapi saya enggak mau ambil pertobatan. Yang kedua Saul. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu.
Yang kita tahu Saul tetap kejar. Tapi dia bilang, I have sinned. Aku menyesal. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku menyesal. 2 jam berikutnya kita berbuat dosa lagi yang sama. Besoknya kita berbuat dosa lagi yang sama. Aku menyesal, tapi di balik itu penuh dengan kepalsuan. Saul, karena pridefulnya dia, kesombongannya dia nggak berubah, saudara-saudari. Kesombongannya lah yang membuat dia tidak benar-benar mengambil langkah pertobatan. Yudas, yang ketiga, lagi-lagi dia juga menyesal. Di Matius 27 ayat 4, I have sinned. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Lagi-lagi ada penyesalan. Ada sebuah kata di mana terlihat akan bertobat, tetapi kenyataannya dia salah mengerti Tuhan. Pertanyaan besar bagi kita waktu melihat contoh yang ketiga ini, Yudas. Dia udah berapa lama jalan sama Yesus? Sudah berapa lama dia lihat pengampunan yang dikasih sama Yesus, termasuk perempuan yang berzina tadi? Dikasih pengampunan, tapi waktu dia lihat dia berdosa, karena dia salah mengerti Tuhan, dia bilang, gak ada lagi pengampunan buat diri saya. Karena salah mengerti Tuhan, saya gak akan lagi bisa dimaafkan Tuhan. Dia lupa. Bahkan dari 20-an lebih contoh pengampunan yang diberikan Yesus kepada banyak orang, saudara-saudari, Yudas salah mengerti Tuhan. Yudas salah mengerti pengampunan Tuhan. Pada akhirnya penyesalan tidak sampai kepada pertobatan. Karena tidak mengerti hati Tuhan. False repentance. Minggu lalu sudah diajarkan pertobatan yang benar, tapi hati-hati. Pertobatan yang palsu yang kita bisa punya. Contoh tadi, mereka bisa mengucapkan kata yang sama. For I have sinned. Saya menyesal Tuhan. Tapi mengenai pertobatan penyesalan, mereka bisa bilang itu. Di dalam hati mereka, realitas hatinya, tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Firaun karena mengeraskan hatinya. Berapa kali Tuhan kasih kesempatan supaya Firaun bertobat? Beberapa kali. Dia keraskan hatinya. Saul dengan kesombongannya. Yudas karena salah mengerti pengampunan. Hari ini kita udah berapa lama jadi murid Tuhan? Jadi orang Kristen udah berapa lama? Kadang-kadang kita bisa lihat, saya nggak pernah ngerasin hati saya. Kalau saya bilang saya bertobat, saya bertobat. Saya nggak sombong, tapi kadang-kadang kita bisa terjebak di nomor 3, kita salah mengerti pengampunan Tuhan. Sampai akhirnya kita pilih mana dosa yang saya mau bertobat. Oh yang ini nggak usah. Yang ini saya modifikasi sedikit, saya mau bertobat, yang ini nanti aja. Padahal semua dosa itu sama, saudara-saudari. Semua dosa itu sama. Kasih karunia yang menyingkapkan dosa dan kelemahan kita adalah kasih karunia yang sama yang menawarkan kita pengampunan dan kekuatan. Jangan salah mengerti kasih karunia Tuhan hari ini. Jangan palsukan pertobatan kita. Jangan palsukan pertobatan kita. Stop, berhenti, keraskan hatimu dan bertobat dengan ketulusan hati. Kalau hari ini ada keras hati, coba kita lihat diri kita lihat kepada pengampunan Tuhan. Stop, berhenti kesombongan diri kita dari tidak mau kelihatan jelek dan bertobat dengan ketulusan hati. Berhenti putar balikan fakta bahwa tak ada lagi pengampunan bagi dosa kita. Berhenti. Karena Tuhan selalu menunggu pertobatan yang benar, Dia selalu di sana, Dia selalu nunggu. Dia selalu menunggu kapan anakku balik dengan hati yang benar. Kapan? Kapan kita benar-benar bisa sadar? Jika kita lihat hidup kekristenan di dunia ini, hari ini sangat miris. Kita bisa melihat bahwa sedihnya, terkadang kekristenan itu bukan lagi tentang pertobatan, melainkan tentang berusaha terlihat bagus.
dan bersembunyi dengan banyaknya dosa yang dipunya. Saya mau kasih lihat apa yang saya bagus. Kita nggak mau lagi orang tahu bahwa kita sebenarnya siapa. Kita bersembunyi di balik boneka yang kita taruh, bahwa sebenarnya saya itu bukan saya, tapi kita bersembunyi. Kita bisa pura-pura tertusuk dengan firman Tuhan tanpa pertobatan. Kita nangis, saya mau bertobat bro, tapi habis itu dosa lagi. Kita bisa pura-pura hancur, saudara-saudari, padahal sombong dan bebal. Kita bisa pura-pura. Kalau sekarang kita dengar firman Tuhan hari ini, berapa dosa lagi yang kita mau sembunyikan? Sampai berapa lama lagi kita mau keraskan hati kita? Sampai berapa lama lagi karena kesombongan tidak mau kelihatan jelek kita sembunyikan dosa kita? Sampai berapa lama lagi? Bahkan mungkin sampai titik di mana kita nggak mengerti lagi, sampai kita lupa bahwa kasih Tuhan ada di depan kita. Karena pertobatan yang palsu. Saya adalah orang yang sangat-sangat pintar menyembunyikan siapa diri saya sebenarnya. Saya bisa kelihatan sangat happy, saya bisa kelihatan sangat baik-baik saja, padahal di dalam saya itu busuknya bukan main. Itu saya. Tapi saya sadar waktu Tuhan bilang tak ada dosa yang Dia tidak bisa ampuni lewat cerita tadi. Untuk apa saya sembunyikan dosa saya? Untuk apa? Untuk dilihat bagus? Untuk manusia? Hari ini kita ikut Tuhan untuk siapa? Buat kelihatan rohani? Hari ini kita menjadi seorang Kristen untuk siapa? Pertobatanmu untuk siapa? Disembunyikan pertobatanmu itu untuk apa? Enggak ada gunanya. Hari ini kalau kita terhimpit dengan beban dosa, mari datang kepada Tuhan dengan benar. Hari ini kalau kita terhimpit dengan beban dosa yang begitu banyak yang kita sembunyikan, mari datang kepada pembimbing rohanimu. Pembimbing rohani kita, bicarakan. For I have sinned, saya menyesal, tapi jangan palsukan penyesalanmu. Jangan palsukan pertobatanmu. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan lihat hati, bukan lihat apa yang kau ucapkan. Atau hari ini kita baru pertama kali hadir ibadah, kita sangat welcome semua orang di sini. Kita bisa datang kepada saudari-saudari, saudara-saudari yang mengajak kita, yang bilang saya butuh bantuan. Saya butuh dibantu karena saya punya banyak hal yang saya sembunyikan. Jangan malu, jangan sembunyikan dosa kita lagi. Kalau hari ini kita masih sembunyikan hari ini, buatlah keputusan. Buka semua dosamu dengan penyesalan yang benar dan bertobatlah. Karena kalau kita mengerti hati Tuhan hari ini, kita pasti akan datang untuk diubahkan sama Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih yang berkelimpahan itu. Dialah abundantly love. Dialah kasih yang kadang-kadang sampai kita nggak bisa pikirkan. Kenapa kok ada sosok yang begitu agung, mau menerima sosok yang begitu busuk, bahkan mungkin brengsek. Dan dia datang, tetap bisa peluk kita. Dia bilang, engkau adalah anakku. Engkau adalah anakku yang sudah kunanti-nantikan untuk bisa kembali kepadaku. Hari ini jangan bertobat dengan pertobatan yang palsu. Jangan lakukan false repentance, lakukanlah pertobatan yang benar. Ada 3 hal yang kita mau untuk bisa hindari dalam kehidupan kekristenan kita. Begitu besarnya kasih Tuhan, tapi kenapa kamu sembunyikan? Begitu besarnya kasih Tuhan, tapi kenapa kamu pura-pura? Buat apa? 3 hal. Keraskan hati, kesombongan dan kesalahan mengerti Tuhan yang membuat kita makin jauh, makin menjadi Kristen yang munafik,
makin menjadi Kristen yang tidak akan ada perubahan di dalam hidup kita. Kalau kita mau ada perubahan dalam hidup kita hari ini, jangan lakukan itu. Lakukan pertobatan yang benar. Kejar, karena itu mendesak. Tinggalkan hidup yang lama, ikuti Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Engkau di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu ada di sana. Engkau selalu menunggu Tuhan. Engkau selalu sabar Tuhan. Engkau tidak pernah mau melihat dosa kami yang bahkan sebesar apapun Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sangat baik. Hari ini Tuhan kami sadar bahwa banyak mungkin hal yang kami sembunyikan sebagai seorang murid Engkau. Mungkin hari ini kami masih datang bahkan beribadah Tuhan dengan banyak hal yang kami sembunyikan Tuhan. Mungkin kami hari ini datang masih dengan penyesalan yang tidak benar Tuhan. Tapi kami mau berubah, kami mau Tuhan untuk terbuka. Kami mau untuk bisa lakukan pertobatan yang benar daripada pertobatan yang palsu Tuhan. Karena kami menyesal. Kami menyesal Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan. Bapa, sertai kehidupan kami, setiap orang yang ada di dalam ibadah hari ini Tuhan. Lewat firman Engkau, banyak hati yang bisa berubah. Banyak orang yang mau membuka dirinya dan diperbaharui oleh kasih Engkau. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.